dari penggunaan energi dari bahan bakar minyak, kemudian dari limbah juga ada, dari kehutanan dan pertanian, termasuk juga proses-proses industri. Dan kalau seandainya kenaikan yang terjadi sekarang ini tidak dihentikan atau diturunkan secara signifikan, maka atmosfer kita ini dalam 10-15 tahun ke depan sudah penuh. Sudah, sehingga kenaikan suhu global itu bisa melebihi 1,5 derajat dari kondisi suhu pada era pra-industri. Karena kalau ini terjadi, maka kejadian iklim ekstrim itu akan semakin besar intensitasnya, semakin sering, sehingga pengelolaan dari kejadian-kejadian iklim ini juga akan semakin sulit untuk kita atasi. Tak perlu kiamat dulu untuk menyadari kenyataan bahwa perubahan iklim sedang terjadi di planet bumi. Pemanasan global terjadi akibat panas matahari yang terperangkap di atmosfer oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrat oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida memenuhi atmosfer akibat aktivitas manusia modern. Selepas revolusi industri, manusia makin doyan menggunakan bahan bakar fosil yang memuntahkan gas rumah kaca ke atmosfer. Salah satu gas rumah kaca, yakni metana, tingkat penyerapan panasnya 21 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Gas dengan rumus kimia CH4 ini dihasilkan dari aktivitas pertanian, peternakan, hingga manusia. Mengapa manusia rentan menjadi produsen gas metana? Mari kita ke Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Di salah satu lokasi terpadat di ibu kota ini, Anda bisa menyaksikan pemandangan semacam ini. Yang barusan Anda saksikan, kami rekam saat mendatangi Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat awal Maret lalu. Perilaku buang air besar sembarangan menyumbang pelepasan metan yang berkontribusi pada pemanasan global. Pakar mitigasi perubahan iklim Profesor Rizaldi Bur menjelaskan keterkaitan buang air besar sembarangan dengan perubahan iklim. Karena yang namanya kotoran manusia itulah bahan organik. Kalau dia masuk ke badan air, maka dia akan mencemari air. Tentu bahan organik juga akan mengalami proses sedimentasi, penumpukan, dan nanti dia akan kembali lagi lepas ke atmosfer. Dan yang saya sebut tadi proses dekomposisi secara anaerobik, dan tentu akan melepaskan metan. Semakin banyak gelombang radiasi gelombang panjang ini yang ditangkap oleh gas-gas ini, sehingga menyebabkan suhu kita akan semakin panas. Kontras, di saat negara ini melakukan modernisasi di seluruh aspek kehidupan, kok masih ada perilaku buang air besar sembarangan? Di jantung Republik Indonesia pula, hanya 5 kilometeran dari Istana Negara, Jakarta. Dan perilaku buang air besar sembarangan itu bukan milik 1 atau 2 keluarga saja loh. Di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora saja, masih ada 761 kepala keluarga yang buang air besar sembarangan. Rumah susun sederhana milik atau Rusunami Tambora dihuni 3.000-an jiwa yang menempati 970 unit. Kami bertemu Dwi Aryani, warga Blok A Rusunami Tambora. Ia memiliki warung di lantai bawah rusun. Karena aktivitasnya lebih sering di warung, Dwi selalu memakai kamar mandi yang ada di belakang rusun. Secara jarak, lebih dekat dengan warungnya ketimbang harus pulang ke rumahnya. Saluran pembuangan kamar mandi ini langsung masuk ke got yang ada di belakang rusun.
Tersedia setiap unit. Tersedia. Kalau kios sih pribadi ya, karena kan kita nggak mungkin mau buang air gitu, kudu kemana gitu kan. Jadi kita bikin bedeng-bedeng beginilah untuk istilahnya darurat. Namun, Dwi menyangkal tinja yang berceceran di got belakang Rusunami adalah limbah dari kamar mandi semi permanen yang ia gunakan. Dwi menuding kotoran itu berasal dari anak-anak yang melakukan buang air besar sembarangan. Warga rumah susun sih enggak, itu biasanya sih anak-anak kecil gitu ya yang nggak ngerti di pinggiran iya. Tapi kalau emang kelihatan sama warga kita ya kita usir gitu. Senada dengan Dwi, Ketua RW 11 Kelurahan Angke mengklaim warga rusun tidak pernah buang air besar sembarangan. Untuk MCK di sini sebetulnya tidak ada karena udah ada di masing-masing rumah itu udah. Kalau yang di sini kan di ini pakai pipa langsung ke Spiteng. Itu nanti pengambilannya pakai mobil. Tapi Camat Tambora membantah klaim Dwi Aryani dan Ilan Sukarlan. Jadi kalau untuk rusun ternyata punya kewenangan sendiri dari Dinas Perumahan. Di situ ada dua kategori, satu adalah Rusunami, yang kedua Rusunawa. Nah, yang bermasalah adalah yang Rusunami. Rusunami itu memang satu gedungnya saja sudah tidak layak. Itu memang harus dibongkar, dirobohkan. Kemudian memang betul sambungan sanitasinya ini memang sudah tidak berfungsi sehingga air kotoran ini jatuh yaitu di tumpukan sampah. Menurut Bambang, penataan limbah Rusunami Tambora belum selesai karena terbentur status kepemilikan rusun. Saya pernah melakukan rapat 3 kali dengan pihak perumahan, dengan Sudin Perumahan, dengan pengelola rusun. Nah, ternyata begini, kalau Rusunami itu kan jadi milik. Nah, ini juga ada kesulitan juga mereka di Dinas Perumahan karena memang itu adalah milik mereka. Kalau itu dibetulin oleh pengelola rusun, mereka mungkin ada keterbatasan dari sumber dananya dari mana. Kita juga bingung juga mau diapakan ini. Apakah ini yang nangani pengelola rusun, apa Dinas Perumahan? Itu satu orang paling hanya kebagian sekitar 2 kali 2,5 meter. Itu pun belum dibagi fasum-fasum seperti kali, kemudian jalanan dan lain sebagainya. Jadi kalau dihitung-hitung diambil itu, ya mungkin kurang lebihnya sekitar 1,5 kali 2 meter. Jadi satu kuburan sebenarnya. Tambora terdiri atas 11 kelurahan. Salah satunya Kali Anyar. Di sini berjubel 11.600 kepala keluarga. 1/5 atau 20% di antara mereka masih buang air besar atau BAB sembarangan. %40 lainnya mengandalkan WC umum untuk aktivitas MCK alias mandi, cuci, kakus. Dan inilah wajah buram salah satu pojok Jakarta itu. Di RW 5 Kelurahan Kali Anyar, kami memergoki WC umum yang tidak punya septic tank atau bak penampungan tinja. Limbah hasil aktivitas MCK langsung masuk ke saluran got, termasuk tinja warga yang buang hajat. Sementara sih waktu pertama pembikinan awal ya, itu kan kita kan bikin dari penampungan.
terus disedot kan ke ini berubah udah penuh kan. Nah jadi mana ya, mungkin dananya juga kurang atau gimana kan, jadi udah 3 kali atau 4 kali gitu kan udah nggak nampung, jadi dialihkan ke itu. Camat Tambora mengatakan pihaknya sulit mengatur kebiasaan buruk warganya yang mayoritas merupakan pendatang atau kaum urban. Rata-rata adalah memang pertama adalah pengontrak. Yang punya kontrakan itu cara membuat kontrakannya itu memang tidak dilengkapi dengan septic tank. Dan yang punya itu kebanyakan tidak tinggal di Tambora. Nah sehingga kita berkomunikasi dengan yang punya ini akan sulit. Di kelurahan lain, Jembatan 5 sama saja. Sekitar 16% dari 8 ribuan kepala keluarga di Jembatan 5 buang air besar sembarangan. Tim Indep menemui warga yang rumahnya tak jauh dari Kali Krendang. Kali ini melintas di sebagian wilayah Kecamatan Tambora. Warga ini mengaku punya jamban yang dilengkapi dengan septic tank. Tapi kalau kayak misalnya nih warga yang udah punya WC tapi dia nggak punya septic tank, jadi kayak misalnya dia langsung mengalir. Nggak ada sini, nggak ada. Nggak ada di sini apa Ya, ya? ada itu aja penampungan aja. Kalau untuk yang namanya air seperti berak gitu, itu saya yang kali gitu ya nggak ada. Penelusuran tim Indep menemukan kenyataan lain. Ini dia contohnya. Jamban milik seorang warga ini ternyata tidak punya septic tank untuk menampung tinja. Kotoran manusia dibuang lewat saluran jamban ke Kali Krendang. Andi Rifai, petugas penanganan sarana dan prasarana umum yang bertugas membersihkan Kali Krendang, membenarkan temuan kami. Setiap hari, Andi Rifai harus menyaksikan pemandangan jorok. Tinja keluar dari pipa-pipa yang langsung mengalir ke badan kali atau sungai. Ditemukan di mana, Mas? Oh, di sekitar WC umum. Iya, Sering ya? sering. Setiap hari atau gimana? Oh, setiap hari. Mengapa warga Jembatan 5 masih buang air besar sembarangan? Satu, kemungkinan lahannya dia nggak ada. Satu ya. Kedua, memang warga di sini sangat padat. Harganya juga sangat mahal tanah di sini. Masalah lain terkait dengan mindset atau pola pikir. Sebagian warga di Kelurahan Jembatan 5 ternyata tidak tahu bedanya jamban dengan septic tank. Ini mengakibatkan tidak ada kesadaran untuk membangun septic tank. Jadi WC itu pada prinsipnya orang di sini WC itu hanya untuk membuang air besar. Kalau septic tank itu dia belum mengerti. Kebanyakan orang-orang migran ya, orang-orang migran atau orang dari daerah yang ke Jakarta. Yang selalu hinggapnya di pinggir-pinggir kali. Nah, dia langsung lebih simpel, buang ke kali seperti itu, Mbak. Jadi, jangankan memikirkan pengaruh cara buang air besar terhadap perubahan iklim, perkara menata sanitasi saja, mayoritas masyarakat Indonesia masih gagap. Nah, oleh karena itu memang seharusnya kotoran-kotoran ini kenapa harus dibuat septic tank supaya dia tertahan dan juga banyak dampak yang lain. Pertama adalah masalah kesehatan, kemudian kualitas air sungai. Bisa dibayangkan di kotoran manusia juga banyak amoeba yang berbahaya ya. Jadi artinya banyak bakteri-bakteri yang sangat berbahaya buat kesehatan. Dan itu juga tentu akan menyebabkan kualitas air sungai kita akan menurun dan tidak mungkin lagi bisa dikonsumsi. Jadi memang upaya-upaya pengelolaan limbah atau limbah manusia itu memang harus segera dilakukan. Dan karena populasi semakin cepat dan masalah sanitasi ini tidak diatasi dengan baik, tentu akan terjadi kumulasi ataupun pembuangan bahan-bahan organik atau kotoran-kotoran manusia yang tidak terkelola dan itu menimbulkan banyak masalah lingkungan. Tidak hanya emisi, tapi juga masalah kesehatan dan lain sebagainya. Sanitasi masih menjadi masalah di negeri kita. Menjadi pekerjaan rumah yang harus dirampungkan oleh pemerintah di pusat dan daerah.
Pada tahun 2019 misalnya, 24 juta penduduk di negeri kita masih buang air besar sembarangan. 475 ribu jiwa diantaranya tinggal di Jakarta. Perilaku ini jelas-jelas merusak air baku. Dan yang tidak kelihatan tapi menyakiti bumi menyebabkan pemanasan global. Tinja yang dibuang sembarangan ke saluran air melepaskan gas metana ke atmosfer. Gas ini merupakan penyumbang pemanasan global. Temperatur yang naik tidak karuan menyebabkan perubahan iklim. Menurut data NASA's Goddard Institute for Studies, tinja manusia menghasilkan 0,12 kg metana per tahun. Kecil sekali itu sebenarnya. Paling terbesar itu 70% itu adalah dari gas rumah kaca CO2 atau karbon dioksida. Tapi metan juga salah satu sumber penyebab naiknya suhu global atau gas rumah kaca, tetapi kemampuan pemanasannya itu 21 kali dari CO2. Jadi kalau 1 ton CO2 dilepaskan, ya itu sama dengan 1/21 gas metan. Jadi kalau 1 ton gas metan itu sama ekuivalen dengan 21 ton CO2. Jadi walaupun sedikit, tapi kemampuan pemanasannya jauh lebih tinggi. Mari kita berhitung. Jumlah kepala keluarga di Tambora yang buang air besar sembarangan ditaksir 11.721 kakak. Kita asumsikan setiap kakak terdiri atas suami, istri, dan 2 anak. Maka total yang BAB sembarangan sekitar 46.884 orang. Ini berarti gas metana yang terlepas dari keluarga di Tambora sekitar 5.626 kg per tahun. Atau setara dengan 118,14 ton CO2 ekuivalen per tahun. Bagaimana dengan Indonesia? Kira-kira gas metana yang dimuncratkan 24 juta jiwa mencapai 2.880.000 kilogram per tahun. Secara global, menurut PBB, masih ada 673 juta orang yang buang air besar sembarangan. Itu berarti ada 80.760.000 kilogram gas metana yang masuk atmosfer. Hitungan ini tentu saja bukan besaran faktual, tapi perkiraan belaka. Menurut pakar mitigasi perubahan iklim Institut Pertanian Bogor, Rizal Dibur, 1 ton gas metana setara dengan 21 ton CO2. Ini cukup menjelaskan bahwa aktivitas manusia yang serampangan atau mengacuhkan sanitasi lingkungan mempengaruhi perubahan iklim di planet bumi. Biang kerok pemanasan global tetap saja rakusnya manusia membakar minyak dan sejenisnya. Transportasi contohnya menyumbang hampir 30% dari total emisi CO2 di Uni Eropa. 72%-nya disumbangkan oleh angkutan jalan. Tapi jangan lupa, karbon dioksida tak hanya dihasilkan dari aktivitas industri ataupun penggunaan kendaraan bermotor. Limbah rumah tangga juga loh. Ya, limbah itu juga salah satu sumber emisi, terutama limbah-limbah organik. Kenapa limbah organik itu akan teremisikan dalam bentuk gas rumah kaca melalui 2 proses. Proses pertama itu adalah terjadinya dekomposisi secara aerobik. Nah, itu biasanya yang lepas adalah gas CO2. Kemudian juga terdekomposisi dalam kondisi anaerobik atau tidak ada oksigen, itu yang lepas adalah gas metan. Jadi yang kalau seandainya bahan-bahan organik ini terendam air umpamanya atau tidak ada oksigen yang mencukupi atau di TPA di padat, sampahnya ditumpuk dengan padat sehingga oksigennya tidak ada, maka yang akan lepas adalah gas metan. Jadi semua bahan organik yang ada di alam ini sebenarnya akan melepaskan gas rumah kaca secara lambat atau cepat. Nah, kalau dia terbakar, maka itu cepat sekali. Jadi kebakaran hutan dan lahan gambut umpamanya itu juga salah satu bentuk pelepasan gas rumah kaca yang sangat cepat akibat terjadinya pembakaran bahan organik tersebut. Berdasarkan wilayah, daerah perkotaan menyumbang kenaikan suhu lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Masuk akal, sebab di kota penduduk lebih banyak bersinggungan dengan transportasi serta aktivitas industri. Dan kota-kota di dunia pun kini makin sesak seiring fenomena urbanisasi yang mengglobal. Peningkatannya itu sangat bervariasi di antar daerah. Kalau di perkotaan itu cenderung lebih cepat naiknya, tapi di pedesaan lebih rendah. Tapi kalau dilihat ini adalah peningkatan suhu secara global.
Untuk peningkatan secara global itu disebutkan oleh kontribusi emisi dari seluruh masyarakat di dunia. Nah, oleh karena itu untuk mencegah kenaikan suhu global itu tidak bisa hanya satu negara saja atau satu kelompok saja, tapi harus melakukannya secara seluruh masyarakat yang ada di dunia. Sanitasi yang buruk mempengaruhi perubahan iklim. Selain itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Menurut Kepala Puskesmas Kecamatan Tambora, Kristiani Dwi Hastuti, penyakit akibat sanitasi yang buruk menjadi 10 penyakit terbanyak yang terdata. Di antaranya diare dan ispa. Salah satu yang terjadi penyakit diare. Seperti data kami di bulan Januari, diare juga merupakan 10 penyakit terbesar di wilayah kami. Ya, kalau ispa itu ya banyak hal, dalam arti dia harus mendapat asupan oksigen yang baik. Kemudian lingkungan sehatnya, air yang diminum, makanan yang dimakan, ini merupakan pilar-pilar dari STPM ya, bahwa lingkungan itu bersih, berbasis masyarakat itu seperti tadi. Stop buang air sembarangan, cuci tangan pakai sabun, kemudian pengelolaan air minum dan makanan, kemudian pengelolaan sampah, tadi termasuk bakar sampah, ada tata laksananya. Gas metana punya dampak negatif. Tapi kalau diolah secara benar, gas metana dapat bermanfaat untuk kehidupan. Limbah atau kotoran manusia bisa diubah menjadi biogas. Inilah salah satu misi ekonomi sirkular yang belakangan ngetren. Berbeda dengan ekonomi linier atau tradisional, dalam ekonomi sirkular, output berupa limbah manusia dijadikan input kembali, sehingga berubah menjadi energi yaitu biogas. Gas metang itu banyak digunakan untuk membangkit energi. Jadi banyak sekali teknologi yang sudah dikembangkan, terutama teknologi pengelolaan sampah-sampah organik yang kita kenal dengan biogas ya. Jadi atau landfill gas for energy. Malahan kalau ke depan ini sebagusnya pemerintah daerah kalau seandainya membangun perumahan yang apartemen yang banyak ya orang tinggalnya itu seharusnya sudah mewajibkan untuk memiliki sistem pengelolaan limbah manusianya yang untuk dimanfaatkan apa itu dalam bentuk gas ataupun untuk kebutuhan energi. Tidak hanya mengurangi pemanasan global, tetapi juga mengurangi limbah dan memanfaatkan limbah tersebut untuk membentuk suplai energi.